Halo sahabat Cici Tales yang lagi nonton video ini. Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Yang baru mampir, selamat datang. Semoga kalian juga suka ya dengerin alur cerita di channel ini. Salam kenal. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Five Feet Apart yang dirilis pada tahun 2019. Kalian kebayang nggak kalau kita memiliki pasangan yang memiliki penyakit yang sama, tidak boleh berdekatan? Jadi, cystic fibrosis ini yang disingkat menjadi CF, itu adalah penyakit yang merupakan penyakit genetik yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental. Pasiennya biasanya akan mengidap penyakit polip, batuk berkepanjangan, dan susah bernafas. Kalau berdekatan kurang dari 5 atau 6 kaki, itu bisa menyebabkan infeksi silang antar virus, sehingga nanti bisa menyebabkan kematian. Seolah hidup mereka merasa terhukum, mereka sudah mengidap penyakit yang berbahaya ini. Ditambah lagi mereka tidak bisa berdekatan dengan pasangan yang mereka cintai. Apakah mereka bisa sembuh? Apakah mereka bisa memiliki satu sama lain? Kita simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Stella. Saking lamanya dia harus menerima perawatan, jadi dia sekarang menginap di rumah sakit seolah-olah itu juga sudah menjadi seperti rumahnya. Dan ketika teman-temannya pun kembali pulang, Stella kembali dihadapi dengan kenyataan hidupnya, yaitu dia harus kembali memakai selang oksigen alat bantu pernafasan. Namun di samping itu dia mengalihkan rasa sakitnya dengan mencari aktivitas lain, yaitu menjadi seorang YouTuber, yaitu menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari sebagai seorang pasien cystic fibrosis. Nah, pasien seperti Stella ini biasanya dia sudah dirawat di rumah sakit itu dalam waktu bertahun-tahun. Sampai dia juga sudah dekat dengan perawatnya yang bernama Barbara. Dia juga dekat dengan para perawat yang lainnya, termasuk pasien sesama penyakit ini. Kalian kebayang nggak kalau obat-obatan yang harus Stella minum bahkan sampai sebanyak ini? Dia juga membersihkan infeksi yang berada di dekat perutnya, serta dia juga mencatat apa-apa saja yang akan dia lakukan pada setiap harinya. Dia juga seringkali membayangkan bagaimana rasanya memiliki kehidupan normal seperti orang-orang yang berada di luar sana. Stella sangat mengagumi tentang kelahiran. Dia juga menyukai ketika dia melihat anak bayi yang baru lahir, dan datanglah Barbara, perawatnya, yang mengatakan kalau ada bayi yang baru lahir. Nah, Stella pergi tuh ke sana tempat di mana bayi-bayi yang baru lahir diletakkan. Jadi, pasien-pasien ini yang merupakan langganan di rumah sakit alias dia juga sudah menginap di sana untuk waktu yang sangat lama, mereka menjadikan rumah sakit itu seperti rumah kedua, dan para perawat di sana kebanyakan juga sudah mengenal mereka. Yang sedang tertidur itu adalah sahabatnya Stella, dia bernama Po, dan yang satu lagi adalah seseorang yang nantinya bakal menjadi orang yang dia sukai, dia bernama Will. Will adalah pasien baru yang berada di sana, namun dia juga memiliki penyakit yang sama seperti Stella. Dia mengikuti kemana Stella pergi, yaitu melihat di mana bayi yang baru dilahirkan diletakkan. Disinilah mulai percakapan di antara mereka. Stella sempat mengatakan ada hal-hal yang sangat dinantikan dan membuat manusia menangis, yaitu kelahiran dan kematian. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Barbara datang dan mengatakan kalau orang-orang yang memiliki penyakit seperti kalian ini nggak boleh berdekatan. Seenggaknya kalian harus menjaga jarak 5 atau 6 kaki. Will disuruh untuk pergi kembali ke kamarnya, dan sesaat sebelum dia pergi, mereka pun berkenalan dan diketahuilah kalau nama lelaki ini adalah Will dan gadis ini adalah Stella. Barbara menyuruh Stella untuk menjauhi Will karena dia tidak ingin ada infeksi silang antar virus di antara mereka berdua. Pada malam itu, Will mencari tahu tentang Stella dan dia menemukan kalau ternyata Stella ini adalah seorang YouTuber. Sedikit demi sedikit, Will mengetahui bagaimana sifatnya Stella ini. Ya, dari konten-kontennya dia yang tentang menceritakan keseharian seorang yang berpenyakit seperti dirinya. Semakin lama dia menggali tentang Stella dan melihat video-videonya, sepertinya Will dibuat jatuh cinta kepada gadis ini. Keesokan harinya, Stella bervideo call dengan sahabatnya yang bernama Po yang kalian lihat di awal tadi ya, yang juga memiliki penyakit yang sama dengan dirinya. Mereka video call sambil sarapan, lalu tiba-tiba di layarnya Stella HP malah terlihat hitam. Perawat juga mendapatkan panggilan dari kamarnya Po dan bertanya, ada apa Po? Mereka pun segera berlari ke kamarnya Po jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata Po nggak sengaja menekan tombol pemanggil. Syukurlah Po baik-baik saja dan mereka pun kembali melanjutkan aktivitas. Kita pergi ke sisinya Will yang sedang diperiksa oleh dokter, dan ini adalah ibunya Will. Malam harinya ketika Stella sedang bervideo call dengan sahabat-sahabatnya, dia tidak sengaja melihat dari jendela ada Will yang berada di atap gedung sebelah. Stella mengira kalau Will sudah muak dengan penyakitnya dan ingin bunuh diri. Dia pun bersegera pergi ke atas sana untuk mencegah hal tersebut.
Sebenarnya Will tidak berniat bunuh diri, dia hanya mencari udara segar saja. Dia lalu berdiri dan seolah dia akan melompat dan itu membuat Stella cemas. Padahal Will itu berdiri, dia ingin turun ke bawah. Stella pun merasa lega, namun dia merasa dikerjai dan dia pun akhirnya kembali ke kamarnya. Will meneriakkan kalau dia hanya bercanda. Lalu kita berpindah kepada scene selanjutnya, kepada Stella yang sekarang ini berada di kamarnya Will. Dia membantu Will untuk mengatur obat-obatannya. Ya, karena Will itu sepertinya nggak begitu tahu cara mengorganisir obat-obatnya yang sangat banyak. Stella pun menemukan gambar-gambar buatan Will, yang mana ternyata Will itu adalah seorang yang hebat dalam menggambar. Kalian bisa lihat sendiri, saking banyaknya obat mereka bahkan juga meminum obat tersebut sambil makan puding. Dan ini adalah ibunya Stella yang sangat bersedih melihat nasib putrinya saat sekarang ini. Di rumah sakit juga disediakan tempat berolahraga khusus untuk pasien, dan disinilah terjadi percakapan antara Stella dan Will yang membuat mereka semakin dekat. Will mau saja mengikuti saran Stella dalam proses pengobatan mereka, namun Will juga mengajukan satu permintaan, katanya dia ingin menggambar Stella. Dari sinilah Will yang menggambar Stella dan berbincang-bincang, dia pun bisa mendalami bagaimana karakternya Stella, itu membuat dia semakin jatuh cinta. Walaupun mereka ini memakai alat bantu pernafasan, aku bisa lihat kalau Will itu sebenarnya sangat ganteng, begitupun dengan Stella yang sangat cantik. Scene berpindah kepada Stella yang melihat video seseorang yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk dirinya ketika dia melakukan terjun payung. Ternyata itu adalah saudara perempuannya Stella yang bernama Abby. Lalu scene berpindah kepada seorang perawat yang memberikan obat kepada Will, dan dia ikut senang melihat Will memiliki semangat untuk kembali sembuh. Ya, siapa lagi yang menyemangati dia untuk berobat? Dialah Stella. Dan Stella menerima gambar yang dibuat oleh Will tadi, seperti gambar karikatur yang membuat Stella malah ketawa ngelihatnya. Mereka lalu video call dan Stella pun mengucapkan terima kasih. Nggak sengaja Will melihat gambar yang berada di belakangnya Stella, yaitu terlihat seperti gambar paru-paru. Ya, itu adalah karikatur gambar paru-paru yang terlihat alveolusnya itu terbuat dari bunga-bunga. Itu adalah gambar yang dibuat oleh saudari perempuannya Stella, dan Stella nggak ingin membahas hal tersebut. Setelah video call itu pun berakhir, Will mencari tahu tentang Abby, saudaranya Stella ini. Ternyata dari video-videonya Stella sudah sejak tahun yang lalu nggak ada lagi Abby di dalamnya. Begitupun di postingan Instagramnya Abby, diketahuilah kalau Abby itu sudah meninggal dunia. Will pun menghampiri Stella dan menanyakan tentang hal tersebut. Stella sebenarnya nggak mau membahas itu, dan akhirnya dia pun blak-blakan mengatakan kalau iya, saudarinya itu sudah meninggal dunia. Stella nggak sanggup aja, karena Abby, saudari perempuannya yang nggak sakit apa-apa, malah meninggal ketika dia panjat tebing. Stella lebih maunya dirinya saja yang meninggal karena dirinya ini sudah sakit dan mungkin semua orang sudah bisa mengikhlaskannya. Stella pun pergi ke sebuah ruangan untuk menenangkan dirinya, dan dia pun bertemu dengan sahabatnya Po. Ya, Stella masih merasa bersedih dengan kematian saudari perempuannya. Sebagai seorang sahabat, Po sepertinya ingin sekali memeluk Stella, tetapi mau bagaimanapun caranya mereka tidak boleh berdekatan. Sedih banget gak sih kalau kita punya sahabat tapi kita pun gak bisa mengungkapkan rasa sayang kita ketika dia bersedih, kita gak bisa memeluknya. Ini adalah seperti tube untuk mengeluarkan cairan kental yang berada di dalam tubuhnya Stella, dan sepertinya itu sudah terlihat infeksi, kata dokternya Stella. Stella pun kembali dibuat bersedih dengan penyakitnya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah surat yang diletakkan di bawah pintunya. Ternyata itu adalah surat permintaan maaf dari Will. Bisa kita bayangin ya, seseorang yang memiliki penyakit yang merupakan penyakit genetik itu adalah di luar kendalinya. Mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman kita yang memiliki penyakit turunan yang berada di luar sana. Stella akan dioperasi. Lalu ketika dia sedang berada di ruangan tersebut, ada seseorang yang datang. Ternyata itu adalah Will yang ingin melihatnya. Tadinya Will mengambil gambar paru-paru yang berbentuk bunga itu, dan dia pun menempelkan di langit-langit ruang operasi agar bisa menyemangati Stella nantinya. Barbara, perawat mereka yang melihat Will keluar dari ruangan di mana Stella sekarang berada, dia pun mengikuti Will dan memarahi Will. Dia mengatakan kepada Will kalau dulunya ada juga pasien yang memiliki sama penyakitnya dengan kalian berdua. Mereka berdua juga saling mencintai. Mereka berdua yang memiliki penyakit yang sama itu berdekatan satu sama lain karena mereka menjalin hubungan, lalu mereka berdua pun meninggal. Hal itu terjadi ketika Barbara sedang dinas. Nah, karena itulah Barbara nggak ingin hal itu terulang kembali. Keesokan harinya setelah operasi, Stella terbangun di kamarnya kembali dan melihat sebuah kado, yaitu kado dari Will. Stella sangat merasa bahagia. Sedangkan Will yang sedang mencari tahu informasi tentang pasien cystic fibrosis ini, dia pun menemukan bahwa memang pasien yang memiliki penyakit ini tidak boleh dekat satu sama lain, karena bisa saja terjadi infeksi silang antar keduanya dan bisa membuat mereka mati.
Will melampiaskan rasa sakit hatinya dengan apa yang dia alami. Dia bahkan tidak menjawab telepon dari Stella. Will seperti kehilangan semangat untuk bertahan hidup. Sedangkan Stella yang sedang berbunga-bunga, dia sebelumnya mengatakan kepada Will lewat voicemail kalau dia ingin bertemu dengan Will. Dia pun mempersiapkan dirinya selayaknya anak gadis yang lagi bersiap-siap sebelum kencan. Namun ketika dia sedang menunggu di ruang tengah rumah sakit, Po pun datang dan mengatakan kalau Will mungkin gak akan datang menemuimu. Stella lalu bergegas pergi ke kamarnya Will dan mengatakan mengapa Will melakukan hal seperti ini kepadanya. Will yang sudah mengetahui tentang mereka ini yang pasien cystic fibrosis gak boleh berdekatan, dia pun gak membuka pintu kamarnya. Padahal Stella sudah memohon-mohon dari luar sana dan meminta pintu itu untuk dibuka. Dia juga gak peduli apa yang dikatakan oleh perawatnya, Barbara. Namun walau bagaimanapun, Will pun menyuruh Stella untuk pergi dan mengatakan kalau mereka ini bukanlah anak-anak normal. Po yang berusaha menghibur Stella, Stella pun mengatakan, kamu gak usah berusaha menghiburku seperti ini, kamu aja malah memutuskan pacarmu. Kamu pun gak memiliki semangat hidup, kata Stella. Mereka pun menghabiskan waktu hanya untuk diri mereka sendiri. Ya walau bagaimanapun ya mereka bertengkar, namanya mereka itu sahabat, mereka bakal baikan lagi. Apalagi mereka sama-sama pasien di rumah sakit ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah Po meminta maaf dan berbaikan dengan Stella, Stella pun memberikan surat di pintu kamarnya Will dan mengatakan kalau mereka bisa bertemu dengan jarak 5 kaki. Stella pun lalu membuktikannya dengan memperlihatkan tongkat kepada Will kalau mereka bisa mempergunakan tongkat tersebut untuk berpegangan satu sama lain. Stella kesal aja gitu kalau dia nggak pernah mempersiapkan baju yang bagus yang bisa dia pakai untuk pergi berkencan. Will juga bersiap-siap. Setelah bersiap-siap, Stella pun datang duluan dan menunggu kedatangannya Will. Stella terlihat sangat cantik, begitupun Will yang terlihat tampan. Stella pun memberikan tongkat tersebut kepada Will dan seolah-olah sekarang ini mereka sedang bergenggaman tangan. Kontras sekali ya, ada sepasang kakek dan nenek yang sedang bergenggam tangan, sedangkan Stella dan Will hanya memakai tongkat ini. Mereka berdua melihat ikan di akuarium, lalu berjalan di sepanjang lorong rumah sakit, saling bercerita satu sama lain dan menguatkan untuk tetap bertahan hidup. Mereka pun lalu pergi ke kolam renang bermain air dan menceritakan tentang kehidupan mereka pada masa lalu. Mereka juga bercerita tentang apa yang akan mereka hadapi, yaitu kematian. Stella sempat menangis dan dihibur kembali oleh Will, lalu dia pun tersenyum. Will mengatakan kalau senyum Stella itu sangat indah, dan dia juga memuji penampilannya Stella yang terlihat sangat cantik. Andai saja dia bisa menyentuh Stella, kata Will. Lalu Stella memegang tongkat tersebut seolah-olah dia sedang menggenggam tangannya Will. Will pun lalu membalasnya dengan memegang tongkat satunya lagi. Stella lalu menaruh tongkat tersebut di bahunya seolah-olah sekarang tangannya Will sedang menggenggam bahunya Stella. Ya kalau sekarang itu otak aku bisa traveling ya kalau mereka itu lagi ngapa-ngapain gitu. Stella lalu memperlihatkan luka-luka bekas pengobatannya selama ini, begitupun dengan Will. Nggak tahunya Will malah terjun ke kolam dan mereka pun berenang. Beberapa lama kemudian waktu sudah mendekati pagi, Barbara pun lalu memasuki jam kerjanya. Barbara sempat melihat kamarnya Will, ternyata Will nggak ada di sana. Dia mulai memiliki firasat buruk. Barbara lalu mengecek kamarnya Stella, ternyata Stella juga nggak ada di sana. Untuk memastikan di mana Stella, Barbara pun menanyakan kepada Po. Po memang sebenarnya mengetahui di mana Stella, lalu dia pun menelpon Stella mengatakan kalau sekarang Barbara sedang mencarinya. Stella tahu mungkin saja Barbara akan mencarinya ke ruangan tempat meletakkan bayi yang baru lahir. Nah, Stella pun berpamitan dengan Will, lalu dia berburu-buru untuk pergi ke tempat bayi yang baru lahir dan tidur di bangku luar sana. Barbara pun merasa lega melihat Stella yang ketiduran di kursi sana. Ya, seenggaknya Stella nggak ketemu dengan Will, mungkin itu yang dirasakan oleh Barbara. Kita berpindah kepada scene selanjutnya, yaitu keesokan harinya yang merupakan hari ulang tahunnya Will. Will dikejutkan dengan ketukan pintu dan ketika dia membukanya ada sebuah balon dan ketika balon itu diletuskan ada sebuah catatan, yaitu catatan kecil yang menuntun Will untuk pergi ke tempat berikutnya, yaitu tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Di ruangan bayi tersebut terdapat petunjuk berikutnya, yaitu sebuah balon yang ternyata di dalamnya terdapat petunjuk berikutnya, yaitu di mana terdapat balon-balon putih dan ternyata balon berikutnya ditemukan oleh Will di kolam renang tempat mereka kencan. Setelahnya, Will pun mendapatkan kiriman foto dari Stella yang sedang memegang balon, yaitu di ruang makan. Dan Will pun disambut dengan kehadiran sahabat-sahabat mereka. Mereka semua berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya Will, yang ternyata yang memasak makanan yang akan mereka makan itu adalah Po. Po turut bahagia melihat Stella yang bahagia menjalin hubungan dengan Will. Stella tentunya juga sangat berterima kasih kepada Po. Setelah mereka makan bersama, bersulang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Will, mereka pun berfoto-foto.
Lalu tiba-tiba datanglah Barbara yang membubarkan acara tersebut karena dia terkejut melihat pasiennya agak berdekatan satu sama lain. Barbara membawa mereka bertiga untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Sebelum mereka tertidur, Stella dan Will menyempatkan untuk video call dan terlihat senyum-senyum seperti sekarang ini. Kalian lihat dua orang perawat yang sedang berjaga sekarang ini, dia mendapatkan panggilan dari kamarnya Po. Awalnya mereka mengira kalau Po nggak sengaja lagi menekan tombol panggil. Ternyata Po sudah terbaring di lantai. Terjadi keributan ketika para dokter dan perawat lainnya datang untuk berusaha menyelamatkan pernafasannya Po. Itu juga membuat Stella dan Will datang ke depan pintu kamarnya Po dan mengetahui kalau ternyata Po sudah meninggal dunia. Stella sangat terkejut dan shock menyadari kalau sahabatnya sudah meninggal dunia. Dia nggak nyangka aja kalau itu terjadi begitu cepat. Padahal tadi mereka masih bersenang-senang, yaitu di saat pesta ulang tahunnya Will. Stella sangat menyesal, padahal dirinya bersahabat dengan Po begitu erat, namun dia tidak pernah merasakan memeluk sahabatnya ini. Melihat Stella yang sedang menangis seperti ini, Will pun berusaha untuk menyabarkannya. Dia pun memegang bahunya Stella. Stella tentunya terkejut, lalu dia pun menyuruh Will untuk keluar dari kamarnya. Stella melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan semua yang dia lihat di kamarnya. Begitupun dengan Will, dia pun membereskan barang-barangnya dan pergi keluar dari kamarnya tersebut. Stella berusaha untuk menenangkan pikirannya dan pergi keluar, ternyata dia mendapati Will yang sedang duduk sendiri. Mereka berdua menyadari kalau mereka hanya bisa bersentuhan seperti ini, dibatasi sebuah kaca. Will lalu keluar menghampiri Stella dan Stella pun mengajaknya untuk berjalan di luar sana. Stella bukannya ingin memberontak, dia hanya ingin menikmati hidupnya, karena dia tahu ujung-ujungnya dia akan mati. Padahal sebelumnya dia tidak benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup di luar sana. Mereka pun berjalan dan dia pun memegang tangannya Will. Awalnya Will merasa ragu. Stella pun mengatakan kalau dia sedang memakai sarung tangan. Mereka pun menghabiskan waktu berjalan berdua di bawah langit yang kelam dan turunnya salju. Setelahnya mereka sampai di sebuah danau yang airnya beku dan mereka pun bermain-main di atasnya seperti bermain ski. Seperti bermain ice skating. Dua orang perawat di sini yang masih shock dengan kematiannya Po. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seorang dokter yang memberitakan ada sebuah kecelakaan korban jiwa, yang mana korban jiwa itu memiliki kecocokan paru-paru yang bisa disumbangkan untuk Stella. Nah jadi gini ya, organ-organ itu bisa didonorkan namun harus segera. Jadi paru-paru itu memiliki waktu 3 jam sebelum paru-paru sumbangan itu tidak lagi bisa digunakan. Jadi Stella harus dipersiapkan sebelum 3 jam tersebut. Betapa terkejutnya Barbara mendapati kamarnya Stella dalam keadaan berantakan dan Stella tidak ada di sana. Padahal ya selama ini mereka sudah menunggu waktu yang sangat lama sampai bisa mendapatkan donor untuk Stella. Stella sempat membaca pesan pendek dari Barbara yang mengatakan kalau Stella akan mendapatkan donor paru-paru, namun sepertinya Stella sudah tidak ingin melanjutkan hidup. Will mengatakan kalau dia mencintai Stella, begitupun dengan Stella. Namun ketika mereka hendak berciuman, Will pun menundukkan dirinya dan mengatakan kalau itu tidak mungkin dilakukan oleh mereka berdua. Es yang berada di bawah mereka tiba-tiba retak, yang mana mereka sebenarnya berada di atas danau ya. Mereka pun lalu pergi dari daerah danau tersebut. Sedangkan di sisi yang lain, orang tuanya Stella sudah datang. Begitupun dengan orang tuanya Will. Stella dan Will sekarang sedang duduk di atas jembatan di atas danau ini. Lalu Will mendapatkan pesan pendek dan mengetahui kalau Barbara memiliki seorang donor. Will mengajak Stella untuk buru-buru kembali ke rumah sakit, namun sepertinya Stella tidak ingin mendapatkan donor tersebut. Will mendesak Stella, lalu dia pun berjalan pergi. Stella pun hendak menyusulnya, lalu tiba-tiba Stella terjatuh ke danau. Will sempat cemas, ternyata Stella nggak kenapa-napa. Ketika Will turun ke bawah sana untuk menjemput Stella, ternyata Stella sudah nggak ada di sana. Dan tahukah kalian kalau es di atas danau tersebut retak dan Stella pun malah masuk ke dalam air danau yang sangat dingin. Momen ini benar-benar sangat deg-degan ya, karena kita sama-sama tahu mereka ini adalah pasien yang memiliki pernafasan yang sangat sulit. Ditambah lagi mereka itu nggak boleh berdekatan, lalu bagaimana Will bisa menyelamatkan Stella? Stella sudah sempat hampir pingsan dan tidak bisa bernafas, namun karena keinginan kuatnya untuk bertahan hidup, dia pun melihat tangannya Will dan meraihnya. Stella pun berhasil dibawa Will ke atas sana dan dia pun berusaha untuk membuat kembali Stella bernafas. Tidak ada cara lain, dia sudah berusaha untuk memompa dadanya Stella, namun Stella belum sadar, dia pun terpaksa harus menciumnya, yaitu memberi nafas buatan. Dia pun juga sudah kesusahan bernafas. Will pun akhirnya tidak sanggup lagi dan dia pun pingsan di sebelahnya Stella, lalu tiba-tiba Stella pun tersedak dan terbangun. Polisi dan petugas rumah sakit akhirnya berhasil menemukan mereka berdua dan membawanya kembali ke rumah sakit. Stella sedang diselamatkan oleh para dokter dan dia juga bertanya di mana Will. Ternyata Will juga berada di seberang sana sedang diselamatkan oleh dokter yang lain. Will yang berada di sebelahnya berusaha untuk menguatkan Stella dan mengatakan sebaiknya Stella harus operasi.
Operasi pun dilangsungkan dan inilah paru-paru yang akan didonorkan untuk Stella. Dokter yang mengoperasi Stella pun keluar dan mengabari kalau operasi itu berhasil dilakukan. Semuanya merasa lega dan bahagia termasuk Will. Namun Will harus menghadapi kenyataan kalau dirinya tidak akan bisa lagi berada dekat dengan Stella. Sebelum Stella sadar, dia ingin mempersiapkan sesuatu yang ingin sekali dilihat oleh Stella. Stella dulunya ingin sekali melihat lampu-lampu yang sangat banyak. Will pun meminta bantuan kepada semuanya, termasuk kepada ibunya dan para perawat untuk mempersiapkan lampu-lampu tersebut. Beberapa lama kemudian Stella pun tersadar dan disambut oleh keluarganya juga para dokter dan perawat. Stella lalu diberikan sebuah video yang mana itu adalah video rekamannya Will yang mengatakan kalau dia sudah sangat bersyukur dan bahagia dengan kehidupannya yang dia jalani selama ini bersama Stella. Will juga sudah mempersiapkan semua lampu-lampu yang ingin dilihat oleh Stella. Stella dibuat takjub, lalu Will pun datang menghampiri Stella dan keluarganya pun memberikan waktu untuk mereka berdua. Cinta yang paling dalam adalah mengikhlaskan seseorang yang kita cintai itu untuk pergi. Will mengatakan kalau dirinya akan pergi, namun dia tidak bisa pergi ketika Stella masih melihatnya. Will menyuruh Stella untuk menutup matanya, lalu dia pun pergi. Will hanya sempat mengucapkan "aku mencintaimu". Setelahnya ibu Stella memberikan gambar yang dititipkan oleh Will, yaitu gambar-gambar yang selama ini dilukisnya. Ditemukan oleh Stella kalau sebenarnya yang digambar oleh Will sebelumnya memang adalah sosok dirinya ketika mereka sudah berolahraga. Stella dibuat terharu melihat semua gambar yang dibuat oleh Will. Semua kenangan tersebut kembali berputar di dalam pikirannya. Setelahnya Stella pun kembali berangsur-angsur pulih. Namun Stella berpesan di video YouTube-nya, dia mengatakan kalau bagi kalian semuanya yang masih sembuh seharusnya kalian masih bisa bersyukur. Karena Stella sendiri menyatakan kalau dirinya tidak bisa menyentuh orang yang dia cintai sampai akhirnya dia pun kehilangannya. Selagi kamu masih bisa menyentuh orang yang kamu cintai, maka gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Karena mengetahui film ini diangkat dari kisah nyata dan menyadari kalau sebenarnya di luar sana banyak lagi yang memiliki penyakit yang tergolong menyedihkan seperti di film ini ya. Kita seharusnya bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.